Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya, keadaannya semakin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, "Asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Sungguh, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakit itu. Pada ketika itu juga, Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat. Dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia.
Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara, selamat pagi berkat Dalam. Kita hari ini diajak untuk memilih dan memiliki keberanian untuk percaya saja, walau kenyataan jauh dari yang kita harapkan. Ketika kita memilih untuk percaya, menjalankan iman yang menuntun pada pertobatan, dan mengikuti juru selamat kita, Yesus Kristus, kita dapat membuka mata rohani kita pada hal-hal menakjubkan yang hampir tidak bisa kita bayangkan. Dengan demikian, iman percaya kita akan tumbuh lebih kuat, dan kita akan melihat tuntunan dan penyertaan Tuhan, bahkan lebih banyak lagi. Karena memilih berani untuk percaya, maka hanya dengan menjamah jubah Tuhan Yesus, perempuan yang menderita pendarahan mengalami kesembuhan. Dan seperti Yairus, kepala rumah ibadat yang mengalami keraguan, yang diperlukan hanyalah iman. Saat iman ada, maka kita dapat melihat diri kita melangkah melewati batas kemustahilan dan melihat bahwa segala sesuatunya indah pada waktu yang Tuhan katakan dan tentukan, dan kita dapat menggapai keajaiban. Jika jalan di depan kita seolah tertutup kabut dan harapan sepertinya jauh, jangan putus harapan. Karena Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita. Dia meminta kita untuk terus percaya. Akan tiba waktunya di mana Dialah yang bekerja dengan penuh daya dan kuasa. Tuhan terkadang menggunakan pergumulan dan penderitaan untuk menguji mentalitas kita dalam beriman kepadanya. Semoga Tuhan menambahkan iman kita.